Halo, selamat malam. Erwin sini. Udah lama banget gak bikin video lagi. So, aku putusin malam ini aku mau bikin lagi tentang karena udah lama ya ngomongin Nintendo Switch lagi, yang mana kebetulan nggak jauh akhir-akhir ini lah ya, kayaknya bulan ini juga ada berita tentang kalau ini chip baru, chip cloningan dari SS Core lah namanya ya, SS Core dan SS Lite itu udah mulai beredar, udah sampai ke Indonesia, udah nyampe ke tangan beberapa orang yang istilahnya dulu itu pemain istilah kayak distributornya dulu zaman SSOS, namanya itu Statix. Kalau teman-teman sering masuk ke forum-forum atau nyoba-nyoba cari, itu biasa nama Statix itu nggak asing lah ya, dia itu, tapi emang si Statix ini, orang ini tuh nggak target pasarnya ke Indo gitu, tapi dia lebih ke luar negeri dengan pembawaan dia yang video YouTube-nya selalu pakai bahasa Inggris dan lain-lain gitu. Tapi sebenarnya dia orang Indo dan dia udah dapat ini barangnya dan udah di review sama dia. Ada beberapa kekurangan, dalam tanda kutip ya, maksudnya ada beberapa fitur-fitur yang bisa disebut kekurangan, minus gitu dari cloningan ini, chip cloningan ini. Nanti aku kasih gambarnya. Dengan ini aku juga dapat harganya, ini dari luar negeri, namanya itu HW-Fly Mod Chip Switch gitu, dengan harga sekitar $100, yang mana kayaknya $100 ini mungkin satu bulan lah ya, 1 bulan awal mungkin akan naik banget. Jadi aku saranin untuk teman-teman yang nonton, mungkin ya nanti yang mau ambil V2 yang CFW ini, yang baru ini, untuk nggak buru-buru beli gitu, sementara karena harganya yang masih tergolong harga gorengan lah istilahnya. Jadi mungkin tunggu sebulanan, mungkin nggak ada sebulan juga. Ini kasusnya persis kayak SS Core ya. SS Core itu dulu itu harga awalnya itu aku ingat banget 1,3 di bulan Juni atau Juli lah, lupa aku. Itu tuh 1,3 sama masangnya. Tapi nggak lama beberapa toko gede kayak Butik Games itu, atau yang paling awal dulu itu Butik Games itu yang istilah dalam tanda kutip ngejatuhin harganya ya, itu jadi cuma 800.000 sama masangnya kayak gitu. Jadi para seller kecil yang istilahnya nge-markup harganya tinggi itu jadi mau nggak mau harus nurunin harganya, karena ya lawannya adalah Butik Game yang mana itu toko besar gitu. Lalu apalagi ya yang mau tahu? Ini yang aku lihat, yang aku dapat beritanya itu cuma ada untuk varian yang untuk Switch reguler ya, yang V2 atau V1, bukan untuk Lite, karena secara SoC itu Lite itu beda. Jadi satu yang aku akhirnya tahu antara Lite ya sebenarnya dari struktur mesin juga pasti kan beda kelihatan ya. Jadi pasti ada penataan komponennya itu yang pasti beda gitu. Nah sementara ini yang dilihatin cuma untuk yang regular Switch, yang V1 dan V2 kan itu sama ya. Dan aku ngelihatnya tuh ternyata ini ada lempengan aluminium pelindungnya itu sampai harus dipotong gitu ya. Aku ini baru tahu juga gambarnya. Untuk ngasih sambungan, nanti ada lah gambarnya, untuk ngasih sambungan dari si mesin motherboardnya ke SD card ternyata gitu. Lalu perkiraan harga, tentu beberapa orang seller gede itu bilang kalau akan
naik di awal-awal gitu, tapi pasti nanti akan turun menyesuaikan, karena harga cuma 100 dolar itu kayaknya harga 100 dolar juga kayak kemahalan ya, karena sebelumnya itu kan 70 dolar, cuma 70 dolar itu belum sama lisensi kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah lisensinya 250 ribuan, jadi ya sekira-kira hampir sama, enggak ya, lebih mahal pasti ya kan, cuma 70 ditambah 300 kan cuma 1 juta gitu. Tapi ya udah gitu. Jadi aku cuma mau nyaranin dulu, karena kayaknya bakal beredar akhir deket-deket ini gitu. Jadi aku saranin buat teman-teman yang lihat ini atau yang punya teman punya apa ya, punya ada kemungkinan mau ngambil CFW gitu dekat-dekat ini, untuk di hold dulu, ditahan dulu, karena kayaknya harganya juga akan akan mahal dulu gitu. Jadi mending tunggu sebentar, mungkin 1 bulan pasti, karena ini aku juga mau ngasih sedikit informasi, kayak bulan ini kan habis Fitri ya, tanggal 15 kemarin itu aku sampai bela-belain nggak tidur jam berapa Fitrinya, kalau nggak jam 12 kan, 12 malam itu, karena isu yang beredar itu kenceng banget kalau bakal ada literasi pro untuk switch di E3 tahun ini gitu. Ternyata enggak gitu. Tapi sebelum aku tanggal 15 itu aku tuh sempat baca artikel gitu, game kalau Nintendo, ada yang bilang kalau nyebar rumor kalau literasi pro ini tuh bakal rilisnya tuh bulan tahun depan, karena Nintendo itu ngegenjot penjualan Nintendo Switch-nya tahun ini sampai 3, mereka nancepin target tahun ini tuh mereka harus ngejual 30 atau 30 ribu unit gitu, yang mana itu lebih banyak dari tahun lalu itu 25.000 unit untuk persiapan literasi pro di tahun depan, dia bilangnya gitu. Tapi ya tentu Nintendo juga nggak pernah ngasih reaksi untuk rumor-rumor kayak gitu. Cuma terus ketika tanggal 15 malam jam 12 itu rilis, terus aku ngeliat ternyata yang akhirnya itu si Breath of the Wild sequelnya itu bakal akhirnya dapat tanggal rilis pasti, tahun rilis pasti 2022. Kayaknya sih ya ada kemungkinan itu juga benar, cuma ya tentu ya teman-teman jangan, yaudahlah anggap aja itu rumor aja gitu, karena capek kalau ngedengar rumor terus gitu, karena ya banyak nggak bener ya gitu. Tapi ini juga mempengaruhi harga pasar ya sebenarnya. Sedikit info aja, bulan ini itu banyak OFW maupun CFW itu harganya pada turun. Yang pertama faktornya, yang pertama kalau yang OFW itu karena yaitu rumor Switch Pro yang bakal diumumin E3 tahun ini, itu yang ngebuat OFW-nya turun. Sementara yang CFW-nya itu turunnya itu karena yaitu tadi udah ada berita kalau cloningan SSOS-nya itu udah mulai beredar di pasaran gitu. Tapi nggak tahu ya, maksudnya kalau ngelihat SS Core kemarin itu cuma bertahan berapa bulan, cuma hitungan bulan aja, nggak sampai setahun gitu, bahkan nggak ada setengah tahun terus langsung diburu Nintendo dan kena. Aku nggak tahu ini mereka yang HW Fly ini mereka berani bisa bertahan berapa bulan gitu. Cuma yang pasti kalau HW Fly ini juga secara model kayak SS Core kemarin, kayaknya ya tentu akan tetap ngerombak harga pasar. Harga CFW yang V2 sekarang kan sampai hampir tembus 7 juta lebih, hampir ke 8 juta. Pasti bakal turun lah pasti, cuma nggak tahu turun ke harga berapanya aku nggak tahu gitu.
Cuma ngelihat ini pasti bakal turun, dan aku saranin kayak yang di awal untuk nggak dibeli dulu karena harganya pasti akan naik gitu. Dan CFW akan tetap naik ya, kalaupun emang beneran ini ada atau nggak ada si Asus cloningan Asus Core ini. Kenapa? Karena rilisan tahun ini untuk sampai Desember besok itu tuh banyak banget ya, bukan di Desembernya ya, Desembernya mungkin aku nanti akan kasih lah per bulannya itu ada upcoming rilisnya apa aja gitu. Mungkin itu aja untuk video yang pertama setelah 2 bulan nggak oh ya, aku mau ngasih ini beritahuan aku harus bikin tutorial apa lagi gitu, karena selama ini kayaknya aku udah cukup lengkap ya masih tutorial, atau mungkin aku ada yang kelewat gitu, aku nggak tahu. Tolong di komen. Thank you. Selamat malam. Dadah.